Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang saat ini berhasil menumpas kekacauan yang telah menyerang kerajaan Xilan harus menumbalkan beberapa korban. Dan salah satu korbannya adalah senior Nan. Doi terluka ketika dia mencoba untuk melindungi Feng Hao ketika Feng Hao sedang menyiapkan sebuah serangan. Cheng Nan, bagaimana kondisimu? Ujar dari Yuni yang saat ini dia ada di sebelah senior Nan. Setelah dia tersungkur terkena serangan dari lawannya. Aku tidak bisa melihat apapun, sambut dari senior Nan yang membuat Yunyin dia pun menjadi takut. Tidak, Cheng Nan, tolong jangan katakan hal-hal yang aneh. Kau harus baik-baik saja. Tidak, sepertinya aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Yunyin. Kumohon, kau berjanjilah kepadaku. Jika kita bisa bertemu lagi di kehidupan kedua, kau maukah menikah dengan diriku? Ujar dari senior Nan yang membuat Yunyin dia pun sedikit syok, terkejut ketika dia mendengar pernyataan cinta. Namun karena ini adalah sebuah permintaan terakhir dari senior Nan, di sini Yunyin dia berujar, baiklah, aku berjanji, aku akan melakukannya. Sambut dari Yunyin yang membuat senior Nan dia langsung seger buger. Benarkah kau mau menikah dengan diriku? Langsung dibanting. Senior Nan dia langsung dibanting ketika dia tiba-tiba saja pulih dalam sekejap mata. Dan permainan anak muda ini ternyata diperhatikan oleh mereka, yaitu para orang-orang tua ini dari atas sana. Sepertinya cucu perempuanmu bakalan dibungkus. Sepertinya anak itu dia juga tidak buruk juga untuk menjadi menantuku. Ucap dari kakek tua ini. Sedangkan untuk yang lainnya, para pasukan dari pihak musuh, mereka pun saat ini telah porak-poranda dan juga hancur. Dan hanya tersisa tidak begitu banyak lagi. Dan mereka yang tersisa tidak lagi memiliki para pimpinan yang dapat membuat sebuah pergerakan. Dan itu memaksa mereka harus berlutut dan juga menyerah. Dan hal gila ini tentu saja tidak dapat dipercaya oleh mereka para orang tua ini. Gila, jutaan pasukan koalisi itu dapat tumbang melawan kerajaan Xilan. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Namun di sela-sela pelucutan pasukan itu ternyata ada seseorang yang berujar, sungguh memalukan, mengecewakan dari para pasukan aliansi. Ini sungguh sangat menyedihkan, ujar dari seseorang yang tidak terlihat. Dan ketika dicari sumber suara itu ternyata berasal dari seorang pria berjubah hitam yang saat ini melayang di udara. Dan ternyata kemunculan pria berjubah itu ternyata kultivasinya tidak dapat terlihat. Dan itu membuat Pak Tua ini dia berpikir kalau sepertinya orang yang ada di atas sana pasti dia ada di ranah tingkat wuzun, hingga tidak dapat dilihat tingkat kultivasinya, pikir Pak Tua ini. Dan karena Pak Tua ini dia adalah orang terkuat yang ada di antara mereka semua, orang yang memiliki tingkat kultivasi yang paling tinggi di antara orang-orang ini, orang tua itu langsung diserang, yang membuat Pak Tua itu langsung tersungkur. Dan tahu kalau orang tua itu saja dapat dihantam dengan sangat keras, sosok yang paling kuat di antara mereka semua pasti orang yang ada di atas sana. Dia adalah orang yang bukan kaleng-kaleng, yang membuat senior Nan dia pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya. Sedangkan Feng Hao dirinya tidak peduli karena memang fokus dari Feng Hao adalah memulihkan Pak Tua ini. Dan setelah memulihkan Pak Tua itu, di sini Feng Hao dia berujar, Wuhen, bisakah kau lepaskan jubahmu itu? Biar kami dapat melihatmu dengan jelas, ujar dari Feng Hao yang membuat kedua rekannya mereka berujar, apa? Jadi itu dia? Namun di sini sosok pria jubah itu dia berujar, apa? Wuhen, siapa dia? Aku tidak mengenalnya, sambut pria jubah itu. Namun di sini untuk Feng Hao yang mendengar itu dia pun tahu kalau pria yang ada di atas sana jelas itu adalah Wuhen. Namun karena dia tidak mau mengakuinya, ini lebih baik. Karena jika aku dapat menghabisinya untuk saat ini, maka tidak akan menjadi sebuah masalah, pikir dari Feng Hao. Namun sosok pria berjubah hitam dia berujar,
Tuan Racun, aku memiliki beberapa hadiah untukmu. Aku sungguh prihatin kepada pihak keluargamu yang telah dihabisi. Jadi aku telah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Dan kuharap kau mau menerimanya. Ya, si Kroci ini dia pun memberikan sebuah cincin kepada bocah racun yang berisi lebih dari 1000 jenis herbal beracun yang sangat luar biasa, beserta lebih dari 20.000 martial core di dalamnya. Dan melihat harta itulah di sini Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya si telur itu dia ingin menyuap rekannya dan berharap agar rekannya ini berbalik menyerang Feng Hao dan juga kelompoknya. Namun di sini Feng Hao dia pun tidak mencoba untuk menghentikannya. Bahkan dia berujar, Senior Li, terima saja benda itu. Mereka sepertinya terlihat cukup tulus untuk dapat memberikan hadiah untuk dirimu. Baiklah, sambut dari Senior Li, yang membuat Senior Nan dia pun takut kalau apa yang dikatakan oleh Feng Hao akan membuat bocah Li itu menjadi pihak yang berlawanan dengan mereka. Dan itu pasti akan sangat berbahaya. Namun untuk lainnya, untuk pria jubah itu, dia melihat hadiah yang dia berikan diterima baik oleh bocah racun itu membuatnya senang. Ya, bagus. Itu pilihan yang sangat bagus. Namun untuk Feng Hao dia berujar kepada Master Racun itu, Senior Li, tolong ya. Sambut dari bocor racun itu yang membuat si Kroci ini dia berpikir, apa ini? Karena tiba-tiba saja Senior Li dia pun melepaskan sebuah asap racun miliknya langsung ke arah para Kroci itu dan rekannya, yang membuat mereka pun menjadi kocar kacir. Apa-apaan ini? Bukankah kau telah menerima hadiahku? Feng Hao. Sedangkan untuk Feng Hao dia juga tidak akan melepaskan para Kroci ini begitu saja. Begitu juga dengan Senior Nan, dia pun langsung menghajar para Kroci berjubah itu yang ada di udara. Dan mereka saat ini juga tidaklah siap dengan sergapan yang dilakukan oleh Feng Hao dan juga rekannya. Ya, Senior B juga dia tidak mau kalah dan tahu kalau ini sangatlah berbahaya, membuat si Kroci ini dia memutuskan untuk kabur. Namun begitu dirinya ingin mencoba melarikan diri, di sini Feng Hao melepaskan sebuah teknik gravitasi miliknya yang membuat dirinya tidak dapat melarikan diri lagi. Dan di sini Feng Hao dan juga menyiapkan sebuah teknik jarum spirit miliknya yang menahan pergerakan dari lawannya. Ditambah kini terdapat sebuah serangan dari dua sosok naga yang telah disiapkan oleh kedua rekannya, yang membuat Kroci itu pun jatuh dan langsung wassalam. Dan jelas melihat tuan mudanya tumbang, membuat para Kroci lainnya pun mereka menjadi panik. Dan ketika mereka mencoba untuk melarikan diri, mereka juga tidak memiliki waktu untuk dapat melakukannya. Mereka semua yang ada di tempat ini tumbang dan hanya tersisa 4 bocah telur ini. Kau telah menyinggung keluarga Allah. Apakah kau pikir mereka akan berdiam saja? Tenang saja. Keluarga Wuhan, mereka tidak akan berani untuk berbuat apapun dalam waktu dekat. Sambut dari Feng Hao yang membuat Senior Nan dia bertanya, kenapa? Karena sebelumnya Wuhan dia tidak menunjukkan jati dirinya secara terang-terangan. Jadi tidak ada bukti kalau kita telah menghabisi bocah Wuhan itu. Selain itu juga, jika keluarga Wu mereka ingin menyerang kerajaan Xilan, jelas itu akan membuat dinasti Jin tidak akan tinggal diam. Sambut dari Feng Hao. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman keluarga Wu, patria keluarga Wu dia pun mendapatkan sebuah informasi dari seorang pelayan kalau saat ini tuan muda telah tiada di tangan seorang bocah yang bernama Feng Hao yang berasal dari kerajaan Xilan. Apa? Jelas hal itu tidak dapat diterima oleh patriark. Bagaimana bisa bocah yang hanya ada di ranah Wuzhu dapat mengalahkan Wuhan yang ada di ranah Wuzun? Namun di sini penjaga dia mengatakan, Tuan, bukan cuma Feng Hao, tapi Tuan muda dia juga diserang oleh Master Racun. Apa? Master Racun? Feng Hao, awas kau ya, awas. Jangan senang dulu kau. Aku bersumpah akan membalaskan ini semua. Sambut patria keluarga Wu.
Dan kini 3 bulan kemudian di ibu kota kerajaan Xilan sungguh sangat damai. Damai seperti sedia kala. Namun ada yang cukup unik dengan kerajaan Xilan kali ini. Karena mereka kini mendirikan sebuah monumen, yaitu patung Feng Hao yang dianggap sebagai pahlawan bagi kerajaan Xilan yang telah berhasil menghentikan sebuah pertempuran yang tidak pernah mereka inginkan. Dan untuk Feng Hao selama 3 bulan ada di ibu kota kerajaan Xilan, dirinya pun melatih anak-anak dari generasi muda keluarga Feng. Namun di sini para bocah-bocah dari keluarga Feng, mereka pun tahu dengan bakat yang mereka miliki ini tidaklah mungkin mereka dapat secepat mengejar Feng Hao yang memang cukup gila. Kenapa tidak cuy? Kita ini berasal dari satu keluarga yang sama. Dan di dalam tubuh kita ini sama-sama mengalir esensi keluarga Feng. Dan untuk kalian semua, kalian harus ingat, kebangkitan serta tanggung jawab untuk keluarga Feng bukan berada di tanganku, tapi ada di tangan kita semua. Karena kita adalah keluarga Feng, ujar dari Feng Hao yang memberikan sebuah semangat motivasi kepada seluruh anak-anak muda keluarga Feng. Namun melihat kerasnya pelatihan yang diberikan oleh Feng Hao kepada anak-anak muda ini membuat mereka rekan-rekannya ini berujar, "Hei, kenapa kau begitu keras kepada mereka? Saat ini keluargamu kan telah cukup terpandang nih dibandingkan keluarga bangsawan lainnya. Jadi buat apa kau mendidik mereka sekeras itu?" Tanya dari rekan-rekannya. "Hei, aku melakukan ini semua karena sebelumnya aku telah menyinggung keluargamu. Maka dari itulah aku harus melatih mereka lebih keras lagi. Meskipun mereka juga tidak akan dapat membantu banyak, tapi tetap saja mereka paling tidak dapat memiliki sebuah kekuatan untuk dapat bertahan hidup. Tapi ngomong-ngomong, kemana sih telur Chengnan? Tumben dia nggak muncul nih," ujar dari Feng Hao. Kemana lagi dia kalau bukan pergi ke tempat putri es itu?" sambut dari senior B. Dan kini beberapa saat kemudian Feng Hao dia pun pergi menuju Akademi Feng Yu. Namun jelas karena memang Feng Hao kini adalah orang yang cukup terkenal, membuat dirinya sangat sulit untuk dapat berjalan dengan santai. Karena memang ketahuan dikit aja, langsung dikeroyok. Namun untungnya setibanya di dekat Akademi Feng Yu saat ini Lira, dia pun muncul kembali dan langsung keluar dari dalam bajunya Feng Hao dan berlari langsung menuju sebuah menara pelatihan. Dan tentunya Feng Hao yang melihat Lira ingin memasuki area menara itu membuat Feng Hao dia harus masuk mengejar Lira dan menyapa tetua penjaga. Dan siapa lagi penjaganya kalau bukan Batua Botak Tetua 3. Salam Tetua 3. Ternyata itu Anda, Master Feng. Batua botak ini kini dia memanggil Feng Hao sebagai seorang master, tidak lagi seorang bocah, karena Feng Hao telah menjadi seorang hero bagi seluruh kerajaan Xilan. Dan karena Feng Hao dia ingin memasuki area menara, tentu tidak ada alasan bagi mereka untuk dapat menghentikan Feng Hao. Dan kini Feng Hao yang memasuki area menara. Lira dia mencoba untuk membawa Feng Hao menuju sebuah area terdalam, di mana Feng Hao dia juga dituntun menuju sebuah pintu besi, pintu yang sangat besar yang ada di dasar menara ini. Dan begitu pintu itu dibuka, Feng Hao dia pun langsung dihajar dengan kekuatan petir yang sangat kuat yang membuatnya langsung terhempas. Waduh, apa-apa ini? Serangan petir ini sangat kuat sekali. Bahkan ketika aku telah ada di ranah Wuzong saja, aku masih belum dapat menahan serangan petir gila ini. Tapi untuk Lira doi udah hilang aja. Dan sepertinya Lira dia telah memasuki area terdalam tanpa terdampak apapun. Dan karena masih penasaran, Feng Hao dia pun mencoba untuk kembali memasuki area terdalam itu. Dan begitu Feng Hao mencoba untuk melangkah kembali, dia melihat ada sisa-sisa tulang dari para master-master dari Akademi Feng Yu yang sepertinya mereka telah menghilang akibat mencoba memasuki tempat ini, tempat aula terdalam. Tapi di sini Feng Hao dia baru 2-3 melangkah, Feng Hao dia pun lagi-lagi dia terhempas. Wah gila, apa-apa ini? Aku sepertinya memang tidak bisa memasuki tempat ini. Dan jika aku memaksa untuk masuk, aku takut aku akan benar-benar hancur. Namun tak lama setelahnya, Lira dia pun muncul kembali keluar dari dalam area terdalam. Dan kini terlihat Lira sepertinya dia sedang mencoba menahan sesuatu di dalam mulutnya. "Hei, apa itu yang ada di dalam mulutmu?" tanya dari Feng Hao.
Dan ternyata yang ada di dalam mulut Lira adalah wah, sebuah bola. Ah tidak, bukanlah bola, tapi ternyata itu adalah sebuah jiwa. Jiwa dari Xuan Hu yang merupakan binatang suci kura-kura berkepala naga. Dan Lira, dia terlihat seperti mencoba untuk menyodorkan jiwa dari binatang suci itu kepada Feng Hao yang membuat Feng Hao dia pun tahu kalau sepertinya Lira, dia ingin, hei Lira, apakah kau ingin aku memakan benda aneh-aneh ini lagi kah? Yap, hal itu pun dibenarkan oleh Lira. Lira ingin agar Feng Hao memakannya kembali seperti ketika Feng Hao dia memakan jiwa dari Kilin. Tidak. Aku tidak mau memakan benda-benda yang aneh itu lagi. Rasanya sangat aneh dan aku tidak mau. Ya, langsung dijejelin. Aduh, apa itu bahasa Indonesianya jejelin? Wah, dipaksalah, dicekokin nggak? Ya gitulah. Ya, gua nggak tahu bahasa Indonesianya. Tapi ya intinya ya gitulah. Lira dia memaksa agar Feng Hao memakan makhluk aneh itu. Dan itu juga memaksa Feng Hao dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di tubuhnya. Apa ini? Apakah ini adalah atribut petir? Dan untuk dapat mengurangi rasa sakit itu jelas, Feng Hao dia harus melakukan sebuah pemurnian, menyerap atribut petir yang ia dapatkan dari jiwa monster kuno yang dibawa oleh Lira. Hingga 3 hari kemudian, Feng Hao yang memasuki menara guntur ini, dia tidak keluar selama 3 hari, membuat para tetua dari Akademi Feng Yu mereka pun curiga apakah Feng Hao dia memasuki area terdalam, area yang dikenal sangat berbahaya. Tidak, kita harus melaporkan hal ini kepada Tetua Agung, ujar dari Presdir. Dan benar saja, begitu Tetua Agung datang, dia melihat kekuatan petir yang sangat dahsyat tepat terjadi di depan pintu masuk. Dan melihat petir gila itulah membuat Patua ini dia shock. Karena dia melihat ternyata di depan pintu masuk ada Feng Hao. Tubuhnya kini mulai diselimuti oleh kekuatan petir yang sangat luar biasa dahsyat. Dia tahu kalau saat ini sepertinya Feng Hao dia sedang melakukan sebuah kultivasi tertutup. Dan ia juga sadar kalau saat ini Feng Hao dia sedang mencoba memurnikan atribut petir. Dan tahu kalau tidak ada sebuah bahaya yang perlu dikhawatirkan dari Feng Hao, membuat Patua ini dia berujar, sudah, dia sedang berkultivasi dan dia akan baik-baik saja. Ayo kita pergi sambut Pak Tua itu. Dan kini 4 hari kemudian Feng Hao dia pun barulah dirinya menyelesaikan kultivasi tertutupnya. Dan tanpa sadar kalau dirinya saat ini ada di dalam area terdalam dan tidak lagi merasakan rasa sakit di tubuhnya. Dan tidak ada lagi penolakan di tempat ini. Dan itu membuat Feng Hao dia berpikir, hei, apakah ini semua karena aku telah mendapatkan kekuatan pertahanan dari monster kuno Xuan Yui itu ya? Kalau itu benar, wah berarti ini sangat luar biasa dong. Ujar dari Feng Hao yang begitu senang. Namun ternyata kultivasi tertutup yang telah dilakukan oleh Feng Hao selama beberapa hari ini ternyata harus sampai menghancurkan pakaian yang dikenakan oleh Feng Hao. Namun tentunya Feng Hao dia juga selalu menyiapkan pakaian pengganti di dalam cincin ruang miliknya. Hingga kini Feng Hao dia pun muncul kembali dengan penampilan barunya. Dan kini sudah saatnya bagi Feng Hao untuk memasuki inti dari area terdalam itu. Dan Feng Hao dia pun melompat memasuki area inti tempat di mana tempat misterius berada. Tapi apa yang ada di dalam ini akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.